Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Kembali lagi bersama dengan saya Rahmat Syah, trainer public speaking. Di kelas public speaking, saya sering mendapat pertanyaan. Mas, public speaking itu talent atau skill? Bakat, bawaan, atau itu bisa dilatih? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali muncul yang kadang-kadang beberapa peserta malah memunculkan pertanyaan ini karena ada rasa keraguan. Jangan-jangan saya tidak cocok, jangan-jangan saya tidak bisa, jangan-jangan saya memang bukan skill saya di sini, saya memang nggak mumpuni, ya saya ya beginilah orangnya. Makanya kadang-kadang saya ketika ada pertanyaan justru menjawab dengan pertanyaan. Boleh tahu apa alasan mengajukan pertanyaan ini? Yang ada yang menjawab dengan, ya saya ngelihat dan menyimak ketika para pembicara menjawab pertanyaan, para pembicara menyampaikan sebuah pesan, kok ngalir gitu. Saya bahkan berpikir jangan-jangan itu memang mereka memang sudah punya bakat bawaan dari dulu sehingga mereka bisa seperti itu. Nah, ini info yang saya dapatkan di kelas. Di video kali ini kita akan membahas untuk menemukan jawaban. Sebenarnya public speaking itu talent or skill. Mari kita awali dengan pembahasan kita dari pendekatan term bakat dan skill yang kita maksud di sini. Jika term yang Anda maksud bahwasanya dikatakan itu talent, sesuatu yang sudah ada dalam diri seseorang. Talent sesuatu yang memang dari semenjak lahir dia sudah memilikinya. Sementara skill kita menggunakan terminologi bahwasanya dia dari lahir nggak ada, kemudian tapi setelah lahir dilatih, diasah sampai kemudian mampu untuk melakukan hal tertentu. Jika dua term ini yang kita pakai untuk memahami, untuk mempersepsikan atau untuk meyakini apakah public speaking bakat ataupun skill, maka saya mengajak kita semua di sini untuk memahami kembali tentang, saya yakin Anda pasti ingat, 5 teknik dasar public speaking yang sempat kita bahas. Berhubungan dengan konteks, berhubungan dengan percaya diri, berhubungan tentang penyampaian pesan, berhubungan tentang bahasa tubuh dan gestur, dan olah vokal. 5 prinsip ini kalau kita pahami kembali, maka menurut saya akan memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan di atas. Karena saya ingin mengajak Anda menggunakan 5 term ini ataupun 5 konteks ini kepada masa kecil kita. Bagaimana dengan masa kecil? Apakah Anda masih ingat? Ya, apakah Anda masih ingat yang tentang teknik dasar tadi dan kemudian berhubungan dengan di masa kecil? Yang saya maksud dengan masa kecil seperti ini. Masa kecil itu seperti ini. Saya belum pernah bertemu, belum pernah melihat, dan belum pernah mendengar ada anak kecil yang bayi dia mampu menunjukkan rasa tidak percaya diri. Semua orang, saya, Anda, kita, dan siapapun ketika masih kecil pernah mengalami sesuatu yang kita anggap, I'm a hero, I can, saya bisa, saya mampu, berusaha mencoba, dan kita pride dan kita proud, kita sangat confident to do it. Dari semenjak dulu kita kecil, kita pernah berbicara, kita pernah berekspresi, kita pernah mengungkapkan beragam vokal. Dari semenjak kecil kita kadang-kadang diam ketika ada orang baru datang, tapi kadang-kadang kita, om, paman, kita mampu melakukannya. Perjalanan waktu, lama-kelamaan semakin kita menemukan style kita, makin kita menemukan karakter diri kita, personality kita, maka
menjadilah ada orang-orang ekspresif, ada orang-orang cenderung mengamati, tidak terlalu ekspresif. Dan hal buruk yang saya temukan, dan mungkin Anda menemukannya juga, kemudian berakhir pada kesimpulan, saya tidak bisa public speaking. Saya tidak mampu public speaking. Public speaking gak bakat dalam diri saya. Padahal dulu kita sudah ada. Bagi saya cara berpikirnya, kalau dulu ada kemudian menjadi tidak ada, maka cara berpikirnya artinya dari tidak ada sekarang yang Anda menganggap diri Anda nervous, menganggap diri Anda tidak mampu mengelola bahasa, tidak mampu mengelola kata-kata yang terstruktur. Diri Anda menganggap saya kalau berbicara tidak ekspresif, saya kalau berbicara gerakan tangan saya tidak ikut berbicara, saya kalau berbicara vokal saya monoton flat. Jika itu terjadi pada diri Anda sekarang, sementara dulu waktu kecil Anda pernah variasi, Anda pernah variatif, Anda mampu berekspresi, kemudian menjadi tidak, maka titik ini yang tidak sekarang pun bisa kita ubah kembali menjadi ada, menjadi bisa. Kalau dari yang tidak dulu ada kemudian menjadi tidak, maka sekarang kita bisa membalikkannya. Bahkan yang dulu ada sekarang tetap ada, maka kita bisa lebih meningkatkannya. Dari dua hal ini, bagi saya pribadi, ketika ada orang mengatakan apakah public speaking itu masuk kategori talent ataupun skill, maka saya akan mengatakan di dalam diri kita sudah ada potensi, sudah ada resources, sudah ada kemampuan untuk bisa public speaking, untuk mahir public speaking. Dan kita pun bisa meningkatkannya sehingga kita bisa asah, kita bisa meningkatkan keterampilan kita. Artinya, public speaking bagi saya lebih melihat bahwasanya untuk bisa pada tatanan dan titik-titik tertentu ataupun posisi kemampuan tertentu, ini dibutuhkan skill, ini bisa diasah, ini memang perlu untuk diasah. Mengasah terhadap sesuatu yang sudah ada, yakni sesuatu dalam diri kita yang dulu pernah ada, kita ambil kembali, kita akses kembali, kita tingkatkan, kita empower, kita gunakan seluruh resources dalam diri kita, sehingga kembali kepada konsep 5 teknik dasar public speaking, maka kita akan mampu untuk melakukan yang namanya public speaking kita kembali menjadi percaya diri, public speaking kita menjadi lebih ekspresif, public speaking kita mampu melakukan variasi vokal sesuai dengan konteksnya. Sehingga kembali kepada tahap ini, jika muncul pertanyaan kemudian, apakah public speaking talent atau skill? Maka jawabannya, public speaking itu sudah ada dalam diri kita untuk teknik-teknik dasarnya. Supaya teknik dasarnya ini menjadi powerful, menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih berimpact, menjadi lebih bernyawa istilah saya, maka kita membutuhkan skill untuk mengasah hal-hal yang ada pada diri kita. Menjadi pertanyaan kemudian adalah hal yang kita asah. Maka menjadi pertanyaan kemudian adalah apa yang perlu diasah dan bagaimana mengasahnya. Bagaikan sebuah pisau. Ketika pisau ini diasah di atas kasur, maka yang akan terjadi pisaunya tidak akan pernah tajam. Tapi ketika pisau diasah di batu, diasah di alat-alat tertentu yang bisa menajamkannya, maka pisau ini semakin maksimal, pisau ini pasti akan semakin benar-benar tajam. Sama halnya diri kita. Ketika kita ingin meningkatkan skill public speaking, ketika kita ingin menumbuhkan kembali potensi diri kita yang ada dari dulu terhadap konteks public speaking, maka kita pun membutuhkan yang namanya tempat belajar yang tepat dan belajar kepada orang-orang yang tepat bersama dengan orang-orang yang tepat, wadah yang tepat,
sehingga kita akan mahir dalam public speaking. Saya Rahmat Syah, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.